dan mengambilnya sendiri. Mohon maaf, saya menumpahkan airnya. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda untuk membersihkannya lagi. Anda, apa kau? Saya sudah meminta maaf kepada Anda. Mengapa Anda masih marah? Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Daripada menghabiskan waktu berdebat dengan kami di sini, sebaiknya Anda membersihkan dengan benar. Jika tidak, jika Anda merusak citra grup Son Yuan kami, bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Anda sengaja melakukannya. Tuan Muda Chen. Dia bilang saya melakukannya dengan sengaja. Nah, apakah kau sengaja melakukannya? Tepat sekali. Aku melakukannya dengan sengaja. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Wang Keke, apa Anda pikir Anda masih sekretaris Wang Xiaochen? Dan Anda hanyalah seorang petugas kebersihan sekarang. Orang itu sudah dipecat dari perusahaan. Saya ingin melihat siapa yang berani mendukung Anda. Anda bicara omong kosong. Presiden Wang bukan orang yang tidak berguna. Bukan orang tak berguna. Lalu bagaimana dia bisa kehilangan saham grup? Bukan orang tak berguna. Lalu bagaimana dia bisa dipecat dari perusahaan? Tuan Muda Cheng kami adalah satu-satunya pemilik sejati grup. Tidakkah Anda setuju? Tuan Muda Cheng. Benar. Sangat benar. Wang Keka. Suatu kehormatan bagimu bahwa aku menyukaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Aku tak punya waktu bicara denganmu. Aku dengar. Ibumu yang koma. Kondisinya memburuk di rumah sakit. Dan sangat membutuhkan sejumlah uang. Aku akan memberimu 3 hari. Pikirkan baik-baik dan merangkaklah ke tempat tidurku sendiri. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Apa yang Anda lihat? Cepat dan bersihkan. Halo Presiden Wang. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Mohon segera naik. Presiden Wang, Tuan Muda Shu. Keka, bagaimana keadaannya sekarang? Mereka baru saja masuk. Anda masih bisa mengejarnya. Bagus sekali. Keka, terima kasih. Saya tak sangka, setelah dikeluarkan dari grup, Anda masih bersedia membantu saya. Presiden Wang tolong, jangan berkata begitu. Anda selalu menjaga saya dengan baik dan mengatur bangsal terbaik untuk ibu saya. Saya harus membalas budi Anda. Masalah kecil ini bukan apa-apa. Mungkin ini masalah kecil bagi Anda. Bagi kami, itu sangat penting. Bagaimana kabar ibumu? Setelah Presiden Wang diusir dari perusahaan, gaji saya dipotong. Bonus saya dibatalkan. Setelah penghasilan saya menurun, ibu saya tidak mampu membeli obat mahal, kesehatannya cepat memburuk. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu dan ibumu. Tuan Muda Wang Shu, Anda... Mengapa Anda di sini? Wang Zhou, Wang Xiaochen. Beraninya kalian berdua kembali ke perusahaan. Ini adalah perusahaan keluarga Wangku. Mengapa aku tidak bisa datang? Mengapa? Apa Anda masih berpikir Anda adalah pemilik di sini? Waktu telah berubah. Kalian berdua sudah dipecat dari perusahaan. Tempat ini, mulai sekarang, adalah tempat yang tidak bisa Anda masuki. Tidak bisa bercita-cita. Tepat sekali. Ini adalah grup keluarga Wang. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kau terus mengatakan keluarga Wang. Tapi kau tidak tahu bahwa kami juga dari garis keturunan keluarga Wang. Saya belum lupa. Tapi sekarang perusahaan dijalankan oleh Tuan Muda Cheng tanpa izin Tuan Muda Cheng. Kalian berdua tidak bisa datang ke sini. Anda tidak diizinkan menghina Presiden Wang. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka berdua bisa menyelinap masuk. Jadi itu Anda yang membantu mereka dari dalam. Beraninya Anda mengkhianati Tuan Muda Cheng. Sungguh berani. Pengkhianatan. Saya asisten Presiden Wang. Dan Wang Xiaochen tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan saya. Jangan bicara omong kosong. Dasar pengkhianat. Mengambil uang Tuan Muda Cheng, dan Anda malah membiarkan orang luar masuk. Hanya karena ini, saya bisa memecat Anda dari perusahaan. Saya akan memberitahu Tuan Muda Cheng nanti, dan memintanya memutus biaya pengobatan ibumu. Saat itu,
Sebaiknya Anda menjaga kesetiaan Anda. Jangan demi uang. Dengan bersemangat naik keranjang Tuan Muda Cheng. Anda... Wang Xiao, Anda benar-benar memukul saya. Dulu Anda tidak berani menyentuh saya. Aku memukulmu. Saya wanita Tuan Muda Cheng sekarang. Coba sentuh saya lagi jika Anda berani. Tamparan tadi. Kesombonganmu mengandalkan orang lain. Dan mengintimidasi karyawan. Tamparan ini sekarang adalah untuk pengkhianatanmu saat itu. Anda. Tamparan ini adalah dari saya sebagai pemegang saham grup San Yuan. Tidak peduli identitas apa yang Wang Shoucheng berikan padamu. Saya sebagai pemegang saham sekarang menyatakan, Anda dipecat. Tuan Muda Wang Shu telah banyak berubah. Saya belum pernah melihat dia begitu tegas, begitu meyakinkan. Anda tidak bisa masuk. Keamanan, mana keamanan? Ada apa? Sekelompok orang. Apa kalian buta? Orang-orang ini mencoba memaksa masuk ke ruang rapat. Mengapa kalian tidak mengusir mereka? Dengarkan dia atau dengarkan saya. Pertimbangkan pilihan Anda dengan cermat. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya hanya seorang satpam. Dan saya benar-benar terseret ke dalam hal seperti ini. Saya tidak bisa menyinggung salah satu pihak. Tidak, saya tidak bisa memihak. Apapun yang terjadi, saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya harus buang air kecil saja. Saya akan pergi dengan Anda. Saya mengusulkan agar Presiden Wang Shoucheng diangkat sebagai Presiden Grup. Saya sebagai pemegang saham terbesar grup. Saya akan sepenuhnya mendukungnya. Apakah ada di sini punya keberatan atas hal ini? Saya mendukung proposal ini. Luong pemegang saham. Saya juga setuju. Tuan Muda Cheng memegang 10% saham grup. Presiden yang memegang 30%. Kalian semua yang hadir digabungkan. Tidak memiliki sebanyak mereka. Memiliki Tuan Muda Cheng sebagai presiden adalah yang paling cocok. Saya tidak berpikir Wang Shoucheng Liu Diam pemegang saham. bisa membuat kontribusi berarti bagi grup. Saya tidak setuju. Tepat sekali. Wang Shoucheng tiap hari cuma foya-foya, mengabaikan tugas-tugasnya yang semestinya. Xiao Xiaoyu pemegang saham. Yang Li Ju. Bahkan jika kau ingin membantunya naik ke tampuk kekuasaan, dia harus mencapai sesuatu dulu, bukan? Diam. Kalian berdua berani tidak setuju. Apel. Rapat pemegang saham bahkan tidak mengizinkan kami menyuarakan pendapat kami. Wang Shoucheng, kau bahkan belum menjabat. Kau sudah coba bangun kekuasaan tunggal di grup. Kekuasaan tunggal. Apa salahnya aku menetapkan kekuasaan tunggal? Gabungan saham kalian bahkan tidak setinggi saham ibuku. Apakah kalian punya hak untuk tidak setuju? Shoucheng. Duduk. Kau tidak boleh begitu lancang di rapat Dewan Direksi. Karena tidak ada yang keberatan dengan proposal ini. Saya mengumumkan bahwa Wang Shoucheng akan mengambil alih grup San Yuan. Saya keberatan. Saya keberatan. Wang Shou. Bagaimana kalian bisa masuk? Mengapa saya tidak bisa masuk? Mengapa kalian bisa masuk? Karena saya, ayahmu. Wang Shou, beraninya kau memukulku. Bahkan ibuku tidak pernah memukulku, bajingan. Saya memukulmu justru karena itu. Dulu saya terlalu sedikit memukulmu. Saya kira Anda hanya seseorang yang menikmati kesenangan. Orang tak berguna. Saya tidak pernah berpikir Anda berani membunuh. Anda berani mencelakai keponakan dan kakak Anda. Jika saya tahu Anda orang seperti itu dulu, saya seharusnya memukulmu sampai mati. Omong kosong apa ini? Ini adalah rapat pemegang saham. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Di mana para penjaga keamanan? Keamanan. Usir dua orang ini dari sini. Jangan khawatir.
Tidak ada yang akan mendengarkan Anda. Tidak mendengarku. Apakah mereka harus mendengarkanmu? Kau, Binatang jahat. Anak durhaka. cukup. Wang Xiao. Di rapat pemegang saham. Kau berani menyerang pamanmu sendiri. Kaulah yang durhaka. Beraninya Anda mempertanyakan saya. Anda dan dia bersekongkol untuk membuat sandiwara di depan kakak saya dan menipu seluruh ekuitas dan hak pengelolaan grup. Anda telah mengambil kendali grup San Yuan. Bahkan ayah saya dan saya akan dihancurkan sepenuhnya oleh Anda. Orang-orang seperti Anda yang telah kehilangan semua hati nurani harus diusir dan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Nada suaranya mengapa sangat mirip dengan kakeknya. Wang Xiao, jangan membuat tuduhan tak berdasar. Sebelum Jianhua meninggal, dia secara pribadi menyerahkan hak pengelolaan grup kepada saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya merebutnya? Mengenai saham-saham itu juga karena ayahmu menyia-nyiakan kepercayaan kakekmu yang menyebabkan redistribusi ekuitas. Apa yang kami tipu? Sebaliknya Anda, fitnah ibu kan saya. Apakah Anda tidak punya rasa malu di hadapan kakekmu? Mama, kau terlalu berhati lembut. Mengapa kau berbicara dengannya? Dua orang ini menyebabkan perusahaan kehilangan begitu banyak uang. Mereka diusir dari perusahaan, dan kau masih memikirkan mereka. Takut mereka tidak hidup dengan baik, jadi kau memberi mereka uang. Tapi bagaimana dua orang ini membalasmu? Xiao Chen berhenti bicara. Tidak, aku harus bicara. Tidak hanya mereka The film tidak was menunjukkan penyesalan. translated and narrated. Benarkah? Apakah Anda semua benar-benar percaya apa yang dikatakan ibu dan anak ini? Ya. Ketika kakek saya membuat wasiatnya, dia memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perusahaan harus dipercayakan kepada saya. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang harus terburu-buru. Oleh karena itu, dia sementara menyerahkan hak pengelolaan perusahaan kepada orang lain. Karena dia berharap saya akan sukses setelah lulus universitas. Dan kemudian perusahaan akan beralih dengan damai ke tangan saya. Awalnya, kakek saya ingin menyerahkan hak pengelolaan perusahaan kepada ayah saya. Namun ibu dan anak ini diam-diam bersekongkol. Menyebabkan kakek saya goyah kepercayaannya pada ayah saya. Setelah ibu dan anak ini mencapai tujuan mereka, mereka segera menunjukkan warna asli mereka. Memaksa ayah saya meninggalkan perusahaan. Saya juga nyaris lolos dari niat jahat mereka. Yang Li Shu dan putranya sekarang mengendalikan grup San Yuan. Dan bahkan ingin Wang Shoucheng menjadi presiden grup San Yuan. Tidak apa-apa jika Anda tidak mendukung saya. Tetapi Anda malah mendukung mereka. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan fondasi grup San Yuan? Saya saat ini memegang 15% saham. Jika Anda mendukung saya sekarang, saham saya akan mengamankan kemenangan. Maju. Hanya sebuah cuplikan pendek seperti ini bisa dengan mudah dipalsukan. Benar. Saya juga percaya ini palsu. Saya mendukung Tuan Muda Chen. Linji pemegang saham. Tunggu. Wang Xiao, apa kamu tidak akan berhenti? Yang Jian Guo. 8 tahun lalu, Anda kehilangan banyak uang di pasar saham. Kakek saya yang membantu Anda waktu itu. Anda ingat bukan? Kakak Shen Hua telah banyak membantu saya. Tapi apa gunanya itu sekarang? Anda adalah keturunan keluarga Wang. Tuan Muda Shou Cheng juga keturunan keluarga Wang. Tidak peduli siapa yang saya dukung, saya akan layak bagi kakak Shen Hua. Lalu waktu itu, siapa yang menggelapkan dana publik untuk menutupi kerugian pasar saham? Anda. Bagaimana Anda tahu?
Tidak hanya saya tahu. Saya juga punya bukti. Semuanya ada di USB drive ini. Apakah Anda ingin saya memproyeksikan ini ke layar? Kakak Shenhue benar-benar memiliki cucu yang baik. Taktik yang sangat kuat. Saya mendukung Tuan Muda Wang Shou untuk posisi presiden. Wang Shoucheng tidak berguna selain makan minum dan bersenang-senang. Saya sama sekali tidak akan menandatangani pemberitahuan ini. Apel. Paman Yang, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu jelas-jelas berjanji kepada ibuku. Diam. Yang Li Shu dan saya sama sekali tidak memiliki perjanjian. Kakak Shenhue sering berkata selama hidupnya bahwa Tuan Muda Wang Shou secara alami cerdas dan berbakat, dan bahwa ada seseorang untuk melanjutkan warisannya. Anda tidak mungkin mengharapkan saya untuk menyetujui Anda menjadi presiden. Baiklah, suaramu tidak akan membuat perbedaan. Paman Luo, Anda tanda tangan. Baiklah. Tunggu. Apa kamu tidak akan berhenti? Lo Hong, 8 tahun lalu, Anda bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku perusahaan. Ada masalah dengan bat sebarang itu, menyebabkan perusahaan rugi hampir 1 miliar. Kakak percaya itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Jadi dia tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Kamu sendiri bilang itu kesalahan yang tidak disengaja. Tuan tua juga tidak mempermasalahkannya saat itu. Tapi Anda mengungkit masalah lama lagi. Apakah Anda pikir itu benar-benar kesalahan yang tidak disengaja? Tentu saja. Tentu saja. Lalu waktu itu, siapa yang berani menerima suap dari pemasok bahan baku? Anda. Paman Luo, dia berani menyinggung Anda juga. Ini adalah bukti semua suap yang Anda terima. Membuktikan. Saya bisa memberikannya kepada Anda, tapi apakah Anda pikir saya tidak punya cadangan? Saya mengerti. Saya juga mendukung Tuan Muda Wang Shou untuk menjadi presiden grup. Meskipun Tuan Muda Wang Shou hanya memiliki 15% saham. Namun, selama kita semua menyetujui, tidak ada yang akan berani memvetonya. Luo Hong, apa yang kau katakan? Bicaralah. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang dia katakan padamu? Saya memberitahunya beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Sekarang, siapa yang mendukung? Dan siapa yang menentang? Wang Shou, saya mendukung Anda. Aku menentang Wang Shoucheng menduduki posisi itu. Kalian semua mendukung Wang Shou. Itu benar. Tuan Muda Wang Shou adalah penerus yang ditunjuk oleh kakak Shenhue. Tentu saja harus dia yang menjabat sebagai presiden grup. Nona Liu, mohon segera mengambil keputusan. Aku mengerti. Aku setuju. Tuan Muda Wang Shou akan menjabat sebagai presiden grup Sun Yuan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa Anda salah? Menyerahkan grup kepada anak bawang untuk dikelola. Tidak ada kesalahan. Wang Xiu lebih cocok menjadi presiden daripada Anda. Wang Shoucheng, berhentilah membuat masalah di sini. Ini adalah rapat pemegang saham, bukan tempat bagi Anda untuk melampiaskan amarah. Diam, ini grupku. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Kamu ingin orang ini menjadi presiden. Kamu harus bertanya, apakah aku setuju dulu? Dengarkan aku tidak setuju. Anda tidak setuju. Pendapat Anda tidak akan diadopsi oleh Dewan Direksi. Ibuku memegang 30% saham, dan aku memegang 10%. Berapa banyak yang kamu miliki? Beraninya kamu tidak menerima pendapatku? Semua pemegang saham sekarang mendukung saya. Gabungan saham saya sudah melebihi 50%. Bahkan jika Anda sekarang pemegang saham terbesar, itu tidak akan memengaruhi keputusan Dewan. Kalian berdua sudah keluar dari permainan. Tidak.
Kau tidak bisa mengalihkan hak operasional kepada Wang Xiao. Grup ini seharusnya diteruskan kepada putra, bukan langsung kepada cucunya. Xiao Cheng adalah putra Jianhua yang paling menjanjikan. Kalian semua telah menerima kebaikan Jianhua atau memiliki ikatan yang kuat dengan Jianhua. Kalian seharusnya mendukung putranya, bukan Wang Xiao. Kau bajingan. Nyonya, menurut logika Anda, Shou Qi adalah putra sulung. Kita seharusnya lebih mendukung Shou Qi. Apakah dia bahkan memenuhi syarat? Baiklah. Mari kita bahkan tidak membahas apakah Shou Qi memenuhi syarat. Wang Xiao adalah cucu tertua kakak Shen Hua. Bahkan jika Shou Qi tidak memenuhi syarat, bukan giliran Wang Xiao Cheng putra kedua. Yang Li Zhu, demi menempatkan putra Anda dalam kekuasaan, Anda bersedia mengorbankan kepentingan grup. Saya pikir Anda juga harus segera mundur. Tutup mulutmu. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang ibuku? Yang Jian Guo Luohong. Dan kalian semua, apakah kalian telah dibutakan oleh keserakahan? Apakah kalian tidak punya otak? Grup Shan Yuan dikelola oleh anak bawang. Tidak akan bertahan setahun. Grup Shan Yuan akan tamat. Selesai. Grup Shan Yuan di tangan Anda. Saat itulah benar-benar selesai. Utang kalian berdua akan saya bereskan satu persatu dengan Anda. Grup Shan Yuan sudah tidak lagi milik Anda. Anda dipecat. Keluar sekarang. Tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Masalah ini akhirnya selesai. Mari kita rayakan. The film was translated Li Ting. and narrated by M Media. Mengapa Anda masih di sini? Saya datang mencari Wang Xiao. Tidak, Presiden Wang. Presiden Wang, saya minta maaf. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya mohon tolong beri saya kesempatan lagi. Sekarang Anda menyesalinya. Mengapa Anda tidak mengatakan itu sebelumnya? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi sebelumnya? Itu semua ulah Wang Xiao Cheng. Dia menghasut saya. Ya, orang ini yang melakukannya. Dia menghasut saya untuk mengkhianati Presiden Wang. Baru hari ini saya mengerti. Wang Xiao Cheng hanya memanfaatkan saya. Memanfaatkan saya? Saya rasa tidak. Bukankah Anda cukup senang dimanfaatkan? Anda bahkan sering pamar di depan saya. Keke, saya mohon tolong maafkan saya kali ini saja. Sebelumnya saya hanya hilaf. Mohon abaikan kesalahan saya dulu. Bisakah Anda memaafkan saya kali ini saja? Tidak. Anda. Presiden Wang. Saya meminta Anda untuk mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu. Tolong biarkan saya tetap di sini, Presiden Wang. Hubungan. Apakah masih ada hubungan di antara kita? Li Ting. Saya akan memberitahu Anda untuk terakhir kalinya. Anda sudah dipecat. Tidak, Presiden Wang. Anda tidak bisa memecat saya. Jika saya tidak punya pekerjaan ini, saya tamat, Presiden Wang. Saya tahu apa yang terjadi. Sebelumnya dia mengandalkan hubungannya dengan Wang Xiao Cheng. Dia menghabiskan uang dengan boros. Saya dengar dia juga mengambil banyak pinjaman online. Sekarang Wang Xiao Cheng pasti tidak akan bersedia membantunya membayar kembali uang itu. Jadi, dia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Memang pantas dia mendapatkannya. Biarkan satpam masuk. Saya tidak ingin membuang kata-kata lagi untuknya. Dimengerti, Presiden Wang. Keamanan. Bawa wanita ini keluar untuk saya. Jangan biarkan dia mengganggu Presiden Wang lagi. Presiden Wang. Presiden Wang. Presiden Wang. Presiden Wang, ampuni saya. Presiden Wang. Wang Xiao. Beraninya dia bersaing denganku untuk posisi presiden. Zhao Xingguo, ketua grup Xiao. Aku tidak akan melepaskannya. Dan para pemegang saham itu, yang berani mengkhianati aku dan ibuku, dan mendukung kenaikan kekuasaan Wang Xiao, aku akan menendang mereka keluar dari grup cepat atau lambat. Aku tidak menyangka bahwa muncul entah dari mana. Wang Xiao bocah kecil ini akan tiba-tiba muncul dan merusak rencana besar kita. Kami awalnya berpikir bahwa, setelah membunuh Wang Shenhua, kami bisa melakukan sesuka hati. Namun siapa sangka Wang Xiao masih muda. Dan biasanya tidak menonjolkan diri. Sebenarnya adalah karakter yang tangguh. Bagaimana kalau kita mencari seseorang untuk menyingkirkannya sepenuhnya? Tidak. Ibu Anda dan saya
bisa membantu Anda menyelesaikan masalah sekali, tetapi kami mungkin tidak bisa menyelesaikannya untuk kedua kalinya. Begitu ada yang salah, konsekuensinya akan tak ada habisnya. Selain itu, saya juga mendengar bahwa Tuan Long melindungi anak itu. Dia sudah menyebarkan kabar bahwa jika ada yang berani menyentuh Wang Shou, dia akan membalas dengan cara yang sama. Mengapa Tuan Long melindungi anak itu? Bahkan demi Wang Shenhua, orang tua bangka itu, dia seharusnya berada di pihakku. Mengejar masalah ini sekarang tidak ada artinya. Perjuangan di dunia bisnis, meskipun tanpa pedang yang berkelebat dan bilah yang beradu, masih bisa merenggut nyawa. Long San, meskipun dia adalah orang penting, tetapi dia sama sekali tidak cakap dalam perjuangan bisnis. Untungnya saya membuat 2 set persiapan. Hal-hal yang saya minta Anda lakukan sebelumnya. Sudahkah Anda melakukannya? Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu aku ingin melihat apa yang akan dilakukan anak ini selanjutnya. Saya tidak pernah menyangka Xiao Shu benar-benar mengambil kembali hak operasional grup. Bahkan sekarang, saya masih tidak bisa memahaminya. Memang, saya sudah siap dipecat. Tapi Tuan Muda Shu, tidak. Presiden Wang benar-benar menang. Saya kira ibu dan anak itu tidak pernah memimpikannya. Bukan hanya ibu dan anak itu. Saya kira, bahkan seluruh grup, tidak ada yang bisa membayangkan hasil ini. Xiao Zhou, hari itu di rapat pemegang saham, apa yang Anda katakan kepada para pemegang saham? Bagaimana bisa mereka tiba-tiba semua berubah pikiran dan datang membantu Anda? Ya Presiden Wang, bagaimana Anda melakukannya? Baiklah, mengapa banyak bertanya? Segera. Dokumen penunjukan akan diterbitkan. Shou Ce. Anda akan melanjutkan sebagai presiden perusahaan. Wang Keke. Sedangkan Anda dipromosikan menjadi sekretaris presiden. Mulai sekarang tetaplah di sisiku. Dimengerti Presiden Wang. Mengapa nadanya masih nada kakak? Xiao Zhou, melihat Anda, sepertinya Anda baik-baik saja sekarang. Mengenai biaya pengobatan ibumu, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Perusahaan akan menanggungnya mulai sekarang. Terima kasih Presiden Wang. Keke, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda dan ibumu. Terima kasih Presiden Wang. Baik, saya akan keluar mengurus urusan dulu. Xiao Zhou, The film apakah was Anda mungkin tertarik translated padanya? and narrated by M Media. Keke adalah gadis yang baik. Meskipun dia 2 tahun lebih tua dari Anda, tapi jika kamu bisa menikahinya dan membawanya pulang, cukup baik untuk menikahinya. Omong kosong apa yang Anda bicarakan. Baiklah cukup. Keluar. Keluar. Baiklah. Nada bicara Xiao Zhou benar-benar terukir dari cetakan yang sama dengan kakeknya. Anak itu Wang Shou, seperti yang diharapkan benar-benar tidak berdaya. Jangankan si berandal kecil Wang Shou itu, bahkan jika Wang Jianhua masih hidup, jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia juga akan tidak berdaya. Dia hanya bisa pertama-tama memblokir berita, dan kemudian memberi kompensasi kepada para pedagang itu atas kerugian mereka. Dan mencoba mencari cara untuk memulihkan pesanan. Aku sudah online dan menyewa troll internet untuk mengatur narasi. Tidak mungkin baginya untuk memblokir berita. Sekarang, saham grup Sun Yuan telah jatuh selama seminggu. Di dalam grup, semua orang dalam keadaan panik. Para pemegang saham tidak bisa lagi tinggal diam. Mereka bersiap untuk mencari si berandal kecil itu untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang menyuruh mereka saat itu untuk mendukung kenaikan kekuasaan orang itu? Sepertinya Wang Shou akan segera tamat. Jangan terbawa suasana dulu. Situasinya belum sepenuhnya jelas. Mengenai para troll internet, suruh mereka untuk sedikit mereda dulu. Pada tingkat saat ini, sudah cukup tepat. Kita harus memahami waktu dan tingkat yang tepat. Tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kecil. Kita perlu menekan para pemegang saham, tetapi juga tidak membiarkan grup Shan Yuan menderita pukulan yang terlalu parah. Bagaimanapun juga, ini adalah properti kita. Kamu selalu memikirkan segalanya dengan sangat cermat. Ini hanyalah langkah pertama. Nanti, saya masih punya rencana cadangan. Bagus. Saya mengerti. Semuanya sudah siap. Sudah waktunya untuk mengambil kembali grup Shan Yuan.
Bagus sekali. Aku akan pergi melihat sekarang. Bagaimana anak itu masih bisa begitu sombong. Zhou, saham-saham ini telah menyentuh batas bawah. Selama seminggu, mereka mungkin akan jatuh lebih jauh minggu depan. Apa yang harus kita lakukan? Duduk dan bicara. Pada saat seperti ini, bagaimana saya bisa berdiam diri? Saya pernah mengajari Anda sebelumnya. Ketika Anda menghadapi masalah Anda, harus tetap tenang. Duduk. Masalah ini tidak sesederhana yang Anda kira. Kita perlu tetap tenang untuk menemukan cara memecahkan kebuntuan. Apa maksudmu? Awalnya, saya kira ini hanyalah balas dendam dari Yang Lishu dan putranya. Ternyata ada orang hebat di balik masalah ini. Ini semua adalah konspirasi. Sebuah konspirasi. Ya, selama periode ini, sementara narasi daring terus berkembang, seseorang mengambil kesempatan untuk melakukan short selling saham grup San Yuan, mendapatkan keuntungan darinya. Semua ini sudah direncanakan. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Oh benar, aku baru saja menerima kabar bahwa mereka mengadakan rapat pemegang saham. Mereka ingin mencopotmu dari posisimu sebagai presiden. Badai sedang mengintai. Kalian berdua ada di sini. Kalian berdua. Bukan kami. Lalu siapa lagi yang bisa? Aku menepati janjiku. Jika aku bilang aku akan kembali, aku pasti akan kembali. Kalian sudah dikeluarkan dari grup. Sekarang kalian hanya punya hak dividen. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Tentu saja, melihat seekor Phoenix dalam kesusahan berubah menjadi ayam. Souce. Krisis perusahaan ini adalah skema yang diatur oleh Anda dan ibumu bukan. Kalian berdua orang yang benar-benar tidak punya hati. Anda benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Saat saya sibuk dengan urusan grup, tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda. Anda mulai menargetkan grup bukan. Tapi saya tidak mengerti. Apa gunanya ini bagi Anda? Anda kejam dan bengis. Telah melakukan segala macam perbuatan jahat hanya untuk merebut kendali grup San Yuan. Dengan melakukan ini, Anda telah mengguncang fondasi grup. Apa gunanya ini bagi Anda? Apakah Anda masih berharap menerima dividen? Dividen? Apa peduliku dengan dividenmu? Bahkan jika aku tidak mendapatkan dividen, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ini adalah konsekuensi dari menyinggungku. Sikap yang lebih baik, tidak memilikinya sama sekali. Awalnya saya kira Anda hanya tidak mengakui kerabat Anda demi uang. Saya tidak menyangka Anda bahkan tidak menginginkan uang itu. Benar-benar gila. Orang seperti Anda tinggal di keluarga Wang kami The film was adalah penghinaan translated bagi keluarga and Wang kami. narrated by M. Kakek saya Media. seharusnya benar-benar melihat warna asli Anda saat itu. Jangan selalu menggunakan si tua bangka Wang Xianhua itu untuk menekanku. Keluarga Wang, aku benar-benar tidak termakan itu. Siapa peduli menjadi anggota keluarga Wangmu? Karena Anda mengatakan Anda tidak ingin dikaitkan dengan keluarga Wang, maka Anda tidak pantas berada di sini. Perhitungan saya dengan Anda akan saya selesaikan perlahan dengan Anda. Sekarang keluar dari sini. Ini adalah kantor saya. Kantormu. Kau sedang berlagak hebat. Kau sudah menghadapi bencana besar. Mengapa kau masih berlagak seperti seorang presiden denganku? Apa kau pikir kau masih bisa bertahan di posisi ini? Berapa lama lagi kau akan segera dicopot dari jabatan? Harga saham perusahaan terus-menerus jatuh. Para pemegang saham sangat tidak puas. Aku sudah mengirim email meminta mereka untuk mengadakan putaran rapat pemegang saham baru. Pada saat itu, aku akan di rapat pemegang saham mencopotmu dari posisimu sebagai presiden dan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Setelah insiden ini, para pemegang saham tidak akan lagi mempercayaimu. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa pulih. Kau dan ayahmu pada akhirnya adalah sepasang anjing gelandangan. Pertama, gunakan orang dalam untuk menciptakan kekacauan di dalam grup. Kemudian di internet, menyebarkan rumor dan fitnah secara jahat. Memanfaatkan fluktuasi harga saham. Menyatukan semua pemegang saham untuk memaksa kudeta. Rencana yang cermat. Saling terkait erat. Metode yang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya. Apakah Anda pikir saya memuji Anda? Hanya kalian berdua ibu dan anak. Tidak mungkin bisa menyusun rencana seperti itu. Aku tidak bisa memikirkan cara seperti itu. Pasti ada seorang ahli yang membimbingmu dari balik layar. Dan orang itu adalah saudara baikku, Zhao Xing Guo. Kakak yang baik. Apa kau bingung? Dengan siapa kau memanggil kakak? Wang Shou, aku dengar sejak kamu terluka, kamu terus mengaku sebagai Wang Xianhua. Entah kau Wang Xianhua atau Wang Shou, The Aku film was hanya ingin bertanya translated padamu, and narrated mengapa by kau M. mengkhianatiku? Media.
Mengkhianati teman terdekatmu. Paman Xiao, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu yang berada di belakang mereka. Kamu dan ayahku, dengan persaudaraan puluhan tahun di antara kalian, mengapa kamu ingin mencelakai grup Shan Yuan? Bukankah ini semua karena kamu? Jika kamu tidak begitu, BODOH penakut dan tidak berbakat saat muda, bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk mengincar grup Shan Yuan yang luas ini? Apa? Saudara Shen Hue adalah seorang jenius bisnis. Dia memulai dari nol, dan dalam 20 tahun, dia memperluas skala grup Shan Yuan hingga ratusan miliar. Aku tidak bisa mengikutinya. Sayang sekali langit buta. Perusahaan sebesar itu, namun tidak punya penerus. Daripada membiarkan grup Shan Yuan merosot di tanganmu, lebih baik serahkan padaku. Dengan begitu persaudaraan kita tidak akan sia-sia. Zhao Xingguo, aku benar-benar buta. Menganggap orang tak berperasaan sepertimu sebagai saudara. Dan mencurahkan isi hati padamu selama puluhan tahun. Dan kalian semua. Jadi kalian dihasut oleh Zhao Xingguo untuk menyerang kami kakek dan cucu. Dengan niat membunuh. Kalian pikir dia membantu kalian. Padahal dia sebenarnya memanfaatkan kalian. Kalian bermain api. Bahkan jika dia merebut seluruh grup Shan Yuan, dia akan melahap perusahaan itu sepenuhnya. Tidak menyisakan apapun untuk keluarga Wang. Kalian benar-benar sangat bodoh. Apakah dia meninggalkan sesuatu atau tidak, apa peduliku? Bagaimana bisa keluarga Wangku memiliki orang sepertimu? Diam. Wang Xiao. Jaga bicaramu. Hak apa yang kau miliki untuk memarahi Xiao Cheng? Kau benar-benar berpikir kau adalah Wang Jianhua sekarang? Bahkan jika kau adalah Wang Jianhua, kau tetap tidak punya hak untuk memarahi Xiao Cheng. Apalagi kau. Mengapa Wang Xianhua tidak bisa? Sudah sepantasnya aku memukul anakku. Untuk orang tak berperasaan seperti ini. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tidak akan berlebihan. Kalau begitu kamu salah. Wang Shanhue memang tidak punya hak. Karena Su Jing adalah The anakku. film was translated and narrated by M Apa? Media. Aku bilang Wang Xiujing. Aku anak Xiao Xingguo. Yang Li Shu. Apa yang dia katakan? Itu persis seperti yang kau pikirkan. Wang Jianhua. Dia hanya seorang yang dikhianati istrinya. Wang Shou. Karena kamu terus mengaku bahwa kamu adalah Wang Shanhue. Kalau begitu, apakah kamu The film tahu was translated siapa yang memperkenalkan and Yang Li Shu narrated padanya? by M Media. Mungkinkah itu kamu? Tepat sekali. Saat itu Wang Shanhue baru saja mengalami kegagalan hubungan. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Yang Li Shu di hadapannya. Kau bajingan. Betapa liciknya rencana ini. Jadi kamu bahkan saat itu mulai merencanakan untuk aset keluarga Wangku. Bersekongkol dengan wanita ini untuk menipu ayahku bersama. Aku belum selesai bicara. Hanya mengirim wanita. Tidak bisa merebut grup Shan Yuan. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Yang Li Shu. Dia awalnya adalah selingkuhanku. Setelah aku melatih wanita ini, aku kemudian mengirimnya padanya. Memang Wang Shenhun menyayanginya seperti harta. Dan menemaninya selama lebih dari 20 tahun. Kalau begitu, apakah kamu akan bilang saudaraku ini cukup murah hati? Bajingan. Wang Shou. Dari sudut pandang ini, kalian berdua kakak dan cucu persis sama. Pacarmu Li Tin juga diberikan kepadamu?
Setelah aku selesai dengannya, barulah dia diberikan kepadamu. Namun kau masih memperlakukannya seperti harta karun. Sifatmu yang suka diselingkuhi. Tampaknya diwarisi. Aku sudah cukup menjelaskan dengan jelas bukan? Apakah kalian berdua ayah dan anak sudah yakin sekarang? Wang Shou. Tidak. Mari kita anggap saja kamu adalah Wang Shenhua. Apakah kamu punya hal lain untuk ditanyakan? Tanyakan padaku sekarang, dan aku akan memberitahumu segalanya. Mengingat kita bersaudara, aku berjanji akan memberitahumu semua yang aku tahu. Wang Shouchang. Anak siapa dia? Haruskah kamu benar-benar bertanya padaku secara eksplisit seperti ini? Baiklah. Karena kamu bersikeras bertanya, maka aku akan memuaskanmu. Wang Shouchang adalah anak dari Yang Lishu dan aku. Xiao Zhou. Yang Lishu, selama bertahun-tahun dia bersamamu. The film was translated Menjaga hubungannya and denganku sepanjang narrated waktu. by M Media. Tidakkah kamu menyadarinya? Setiap kali kamu membawa Yang Lishu menemuiku untuk minum teh, aku akan pergi ke toilet untuk waktu yang lama. Dan Yang Lishu juga akan permisi dan pergi. Kamu, Singgu. Shou Chang masih di sini. Mengapa kau menjelaskannya begitu rinci? Betapa menjengkelkan. itu kamu masih berpura-pura. Ibu tidak apa-apa. Aku tidak mendengar apapun. Aku terus melihat Wang Shou. Lihat anak ini. Wajahnya hijau karena marah. Kalian tiga bajingan. Beraninya kamu menghina ayahku seperti ini. Dan kamu, Wang Shouchang. Tidak heran kamu menghabiskan sepanjang hari berpesta pora, menyebabkan masalah di mana-mana, dan sama sekali tidak mirip ayah. Jadi kamu anak haram. Sial anjing kampung juga. Dan kau berani mengkritikku. Wang Shenhua juga tokoh yang cukup penting. Bagaimana dia bisa melahirkan anak sepertimu? Namun, anakmu ini cukup mirip Wang Shenhua. Keduanya adalah pria yang diselingkuhi. Bajingan. Sekarang kamu akhirnya mengerti. Mengapa ibu dan anak itu akan sangat mempercayaiku kan? Tak perlu takut aku akan berkhianat. Karena Yang Lishu adalah wanitaku. Wang Shoucheng adalah anakku. Mereka semua adalah anggota keluarga Xiaoku. Xiao Zhou, Wang Shou. Sekarang kau mengerti kan? Sedangkan aku, dengan keluarga Wangmu, aku sama sekali tidak punya hubungan. Mulai sekarang berhenti menyebut-nyebut keluarga Wang. Aku adalah anggota keluarga Xiao. Aku tidak punya kebiasaan menjadi pria yang diselingkuhi. Wang Xiao. Tidak menyangka ini kan? Kakekmu selalu membanggakan diri sebagai orang bijak. Namun dalam surat wasiatnya, dia menyerahkan grup kepadaku. Membiarkan ibu dan The anak kita film was merebut sarang. translated and narrated by M Media. Dengan kesempatan yang dikirim dari surga seperti ini, bagaimana mungkin keluarga kami bertiga tidak merebut kesempatan ini untuk melahap keluarga Wang sepenuhnya? Jika tidak, bukankah kita akan mengecewakan niat baik kakekmu? Kalian bertiga. Ini adalah grup keluarga Wangku. Keluar. Kaulah yang harus pergi. Rapat dewan akan diadakan dalam 3 hari. Kalian berdua ayah dan anak. Jangan berpikir kalian masih punya kesempatan kan? Aku datang hari ini untuk memberimu ultimatum. Jika kau patuh menyerahkan sahammu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, bahkan jika Longsan melindungimu, aku akan memastikan bahwa kau menghabiskan sisa hidupmu berharap mati, tetapi tidak bisa mati. Aku membenci. Lupakan saja ide itu. Kami berdua ayah dan anak. Bahkan, jika kami kelaparan atau mati kehausan di luar, kami tidak akan pernah berkompromi denganmu. Baiklah. Kau punya nyali. Kalau begitu, aku akan menunggu 3 hari lagi. Ketika kau diusir dari perusahaan, aku ingin melihat berapa lama Longsar bisa melindungimu. Begitu orang tua itu menarik diri,
aku akan membuatmu sangat menyadari konsekuensi dari menentangku. Baiklah Xiao-Chen. Jangan buang-buang kata lagi. Pada dua anjing liar ini. Ayo pergi. Mengerti ayam? Demi aset keluarga kita, mereka sudah lama berkomplot. Benar-benar biadab. Ini semua salahku, karena tidak berguna. Aku gagal memenuhi harapan kakakmu padaku. Jika pada waktu itu, grup itu diserahkan kepadaku, Yang Li Zhu tidak akan terlibat sama sekali. Untungnya kakakmu sudah tiada. Jika dia melihat apa yang terjadi hari ini, betapa besar pukulan itu baginya. Keluar. Nah, jangan terlalu memikirkannya. Kedua orang itu telah berulang kali mencoba mencelakaimu. Dia bukan lagi kerabat kita. Kali ini dia mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Kita bisa membongkar mereka di rapat dewan. Para pemegang saham itu pasti akan membantu kita. Keluar. Baiklah. Istirahatlah yang cukup. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak heran dia berani melakukan pembunuhan ayah. Tidak heran Yang Li Zhu tidak hormat pada kasih sayang dalam pernikahan mereka. Ternyata, inilah kebenarannya. Keluarga Lin Huijan, sudah waktunya membayar biaya. Membayar biaya? Biaya medis ibu saya? Bukankah semuanya sudah dibayar oleh grup Shen Yuan? Biaya apa lagi yang perlu saya bayar? Departemen Keuangan grup Shen Yuan mengatakan, mulai sekarang hidup atau mati ibumu tidak ada hubungannya dengan grup Shen Yuan. Semua biaya terkait rawat inap. Mereka tidak akan membayar sepeser pun lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebaiknya kau segera kumpulkan uangnya. Jika biaya sudah jatuh tempo, kami akan menghentikan pengobatan. Tolong jangan. Saya akan mencari cara untuk mengumpulkan cukup uang. Sebaiknya Anda membayar biayanya sebelum waktu tutup. Jika tidak, kami akan menyuruh seseorang mengusir ibumu dari rumah sakit. Halo Presiden Wang, rumah sakit baru saja menghubungi saya. Mengatakan grup tidak akan lagi menanggung biaya medis ibu saya. Mereka menyuruh saya membayar jumlah penuh segera. Jika tidak, mereka akan menghentikan pengobatan. Apakah Anda mengetahui masalah ini? Apa? Aku bahkan belum diturunkan pangkat. Para oportunis ini, kau tidak perlu khawatir. Aku akan pergi ke sana sekarang juga untuk membayar ibumu. Terima kasih Presiden Wang. Presiden Wang, mengapa Anda begitu cepat? Wang Xiaochen, mengapa itu kamu? Sudah lama tidak bertemu, kau terlihat sangat berseri-seri. Bagaimana bisa? Merindukanku. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi, kamu tidak diterima di sini. Apa yang kulakukan di sini? Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan. Apalagi yang bisa kulakukan? Kamu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Aku punya hal yang lebih tidak tahu malu untuk dilakukan. Apa kau mau mencoba? Ini rumah sakit. Ibu saya masih di sini. Jangan main-main. Bukankah sempurna ibumu ada di sini? Dia bisa menyaksikan kau menjadi wanitaku. Wang kakak, aku memberitahumu. Jika kau menyerah padaku sekarang, aku menjaminmu kehidupan mewah. Dan biaya pengobatan ibumu, aku bisa menyelesaikannya sekarang juga. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana menghentikan pengobatan. Dengan satu kata saja dari saya, tidak ada rumah sakit di seluruh Liuchen yang berani menerimanya. Pada saat itu, dia akan tamat. Hentikan angan-anganmu. Presiden Wang akan segera tiba di sini. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Presiden Wang. Jadi Anda menunggu Wang Shou. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Anda mungkin belum tahu. Tapi besok Dewan Direksi akan memecatnya dari posisi presiden. Pada saat itu, saya adalah pemilik baru grup Shen Yuan. Anda ingin ibu Anda diobati, maka patuhlah kepada saya. Jika tidak, tunggu saja untuk mengambil jenazah ibu Anda. Bermimpilah. Meskipun saya benar-benar tidak punya uang untuk biaya medis, saya tak akan mau bersama orang sepertimu. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Anda adalah anak tanpa ayah. Anda tumbuh besar bersama ibu Anda sejak kecil. Dan Anda bahkan belum pernah melihat seperti apa rupa ayah Anda. Jadi kenapa? Memiliki ibu saya sudah cukup bagi saya. Ibu Anda, siapa yang tahu dengan siapa dia berhubungan untuk melahirkan seseorang tanpa ayah seperti Anda? Saya bahkan belum merendahkan Anda.
Dan Anda di sini, dengan saya, berpura-pura menjadi wanita suci dan berbudi luhur. Omong kosong apa yang kamu katakan? Ibu Anda adalah wanita yang tidak bermoral. Putrinya bisa jadi apa? Anda pasti sama seperti dia. Wang Keka, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Tunduklah kepada saya sekarang juga. Mulai sekarang, patuhlah menjadi mainan saya di sisi saya. Wang Shoucheng, dengarkan saya baik-baik. Kamu bisa lupakan saja ide itu. Saya Wang Keke. Bahkan jika saya harus memungut sampah di jalanan atau mengemis makanan, saya sama sekali tidak akan pernah tunduk pada orang sepertimu. Anda akan setuju hari ini, mau tidak mau. Apa yang akan kamu lakukan? Hari ini tepat di depan ibu Anda, menghukum dia. Biarkan wanita tidak bermoral ini melihat bahwa putri yang dia lahirkan sama tidak bermoralnya dengan dia. Lepaskan saya. Silakan berteriak. Semua orang di pos perawat telah disuap oleh saya. Bahkan jika Anda berteriak sampai tenggorokan Anda pecah, tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda. Wang Shoucheng. Kau mencari mati. Beraninya kau menindas Keke. Aku akan memukulmu sampai mati. Wang Shou, beraninya Anda memukul saya. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Presiden Wang, berhenti memukulnya. Jika Anda terus memukulnya seperti ini, Anda akan membunuhnya. Keke, jangan hentikan aku. Dia benar-benar berani memaksakan diri padamu. Hari ini aku harus memukulnya sampai mati. Presiden Wang, grup sedang menghadapi krisis. Kami membutuhkan Anda untuk menangani situasi ini. Jangan biarkan saya menjadi alasan. Anda bertindak impulsif dengannya. Kau benar. Aku sama sekali tidak bisa karena orang sepertinya kehilangan ketenangan saat perusahaan sedang kacau. The film was translated and narrated by Namun, M Media. bagiku, kau jelas lebih dari sekadar asisten. Dasar bajingan. Baru saja Anda berpura-pura dengan saya, dan sekarang Anda mulai menggoda pria ini ya, Wang Shou. Tamparan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali, dan pukulan yang Anda berikan kepada saya sekarang, saya mengingat setiap satu di antaranya. Besok saya balas Anda 2 kali lipat. Wang Shoucheng, kata-kata yang kau ucapkan ini, aku akan mengembalikannya padamu setimpal. Kau yang Li Shu dan Xiao Xinggu. Aku pasti akan membuat kalian semua menerima balasan yang setimpal. Keluar. Anda tunggu saja dan lihat. Terima kasih Presiden Wang, berkat Anda tiba tepat waktu. Jika tidak saya, Ini adalah tugasku. Jika bukan karena aku, kau dan Bibi tidak akan menderita keluhan seperti itu. Presiden Wang jangan katakan itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini semua karena Wang Shoucheng. Dia menargetkan saya. Itulah mengapa ini terjadi. Jika Anda tidak tiba tepat waktu, saya benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa Presiden Wang. Meskipun Anda diberhentikan oleh Dewan Direksi, saya bisa menerimanya. Paling buruk. Paling buruk kita akan mengantar makanan bersama. Kita masih akan berhasil mengumpulkan cukup untuk biaya medis ibu saya. Jangan khawatir. Aku akan melindungi grup San Yuan. Benarkah? Baiklah. Untukmu sekarang, jangan khawatirkan masalah ini lagi. Merawat Bibi dengan baik adalah yang terpenting. Presiden Wang, Anda... Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa rumah sakit mendesak untuk biaya medis? Aku membawa uang. Pergi bayar biayanya. Baiklah. Hui Shen. Sudah lama aku tidak mengunjungimu. Lin Hui Shen ibu kandung Wang Keke. Tapi kali ini, aku di sini sebagai Xiao Shou. Karena aku sudah mati. Kau bilang waktu itu kau telah menggugurkan anak itu. Aku tidak menyangka kau menipuku. Tahukah kau? Dia sudah dewasa sekarang. Dia sangat berbakti. Dan sangat luar biasa. Aku sangat lega. Sayangnya aku berutang terlalu banyak padanya. Bahkan sekarang, aku tidak berani mengakuinya. Akulah yang berutang terlalu banyak padanya. Bahkan sampai kematianku. Aku tidak berani mengatakan kebenaran padanya.
untuk memberitahunya bahwa dia adalah anakku. Surga telah memberiku kesempatan lain untuk kembali ke dunia manusia. Mungkin untuk membiarkanku menebus penyesalan ini. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Puishen. Puishen. Tolong lihat saya ya. Keesokan harinya gedung grup Sangyuan. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita tidak membuang waktu lagi. Mari kita mulai langsung. Peristiwa-peristiwa baru-baru ini, saya yakin semua orang menyadarinya. Grup kita, di bawah kepemimpinan Wang Shou, telah berulang kali membuat kesalahan. Kehilangan sejumlah besar pesanan dan klien. Ini telah menyebabkan harga saham jatuh, mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Lihatlah, ini adalah daftar terbaru perusahaan. Daftar pesanan retur. Data menunjukkan bahwa perusahaan telah kehilangan hampir 10 miliar. Ditambah dengan saham mencapai batas bawah harian selama seminggu. Nilai pasar telah menguap setidaknya 30 miliar. Total 40 miliar. Setara dengan setengah tahun laba bersih grup. Pemuda mentah ini menghabiskannya dalam kurang dari setengah bulan. Ini adalah presiden yang Anda pilih. Anak ingusan. Kemampuan apa yang dia miliki untuk mengelola grup? Anda bersikeras mendorongnya berkuasa. Anda secara praktis memperlakukan masa depan grup sebagai lelukon. Jika ini terus berlanjut, grup akan dalam waktu kurang dari setengah tahun dapat tutup selamanya dan menyatakan bangkrut. Janwa. Jika Anda menyadari di alam baka, Anda pasti tidak bisa beristirahat dengan tenang. Maafkan saya, Janwa. Ini semua karena ketidakmampuan saya. Saya gagal menjaga bisnis keluarga yang Anda tinggalkan. Membiarkan Wang Shou ini, anak yang boros ini, menyia-nyiakan kerja keras Anda seperti ini. Jika grup ini runtuh, bagaimana saya bisa menunjukkan muka? Kami salah dalam penilaian kami, Wang Shou. Sia-sia kami sangat mempercayaimu. Memilihmu sebagai presiden grup. Apakah kamu akan membalas kami dengan kinerja seperti ini, Wang Shou? Hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Tepat sekali. Grup ini selama lebih dari 10 tahun belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Kami pasti sudah buta untuk benar-benar memilihmu untuk posisi ini. Seharusnya kita tidak memilihnya sebagai presiden sejak awal. Saya sudah bilang sejak lama, pemuda mentah ini tidak bisa diandalkan. Saya menyarankan, segera memberhentikan Wang Shou dari tugas kepresidenannya. Kosongkan posisi presiden, dan biarkan semua orang memilih orang lain yang cakap. Saya setuju. Saya juga setuju, Wang Shou harus dicopot dari tugas kepresidenannya. Dia tidak cocok untuk memegang posisi di grup ini. Mulai sekarang, jangan pernah memikirkannya. Anda sama sekali tidak bisa melakukan ini. Xiao Zhou dijebak. Krisis grup baru-baru ini. Semuanya diatur oleh Yang Lizu sendiri. Mereka sengaja menjebak Xiao Zhou, menginginkan dia untuk mundur. Omong kosong. Ibu saya dan saya, tidak ada yang memegang posisi di grup. Bagaimana kami bisa menjebaknya? Wang Shou Chen, jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan masalah ini. Kesalahan yang dibuat putra Anda, jangan pernah berpikir untuk menimpakannya pada orang lain. Wang Shoucha. Dulu saya berpikir, The Anda film hanya was tidak kompeten. translated and narrated by Tapi karakter Anda Media. masih bisa dipercaya. Saya tak tahu tak lama, setelah Zhen Hua wafat, Anda akan menjadi begitu tidak tahu malu. Hanya beberapa kata, Anda mencoba alihkan tanggung jawab anak Anda ke orang lain. Apakah Anda menganggap semua orang bodoh? Dia hanya mencoba untuk melindungi putra kesayangannya dan posisi manajer umumnya sendiri. Dia sudah menggunakan segala cara. Saya tidak pernah menyangka ayah dan anak ini akan memiliki perilaku seperti itu, menghindar tanggung jawab saat masalah. Rasa tanggung jawab ketua lama, mereka benar-benar tidak mempelajari sedikit pun darinya. Sungguh kemalangan bagi keluarga kita, semua demi aset keluarga, telah menyebabkan keributan seperti ini. Membuat kalian semua menyaksikan tontonan memalukan ini. Mama, tolong jangan sedih. Terakhir kali dia berkolusi dengan orang luar dan memfitnah kami dengan sangat buruk.
Dia berharap kami mati. Dia sudah lama tidak menjadi bagian dari keluarga kita. Sebelumnya, karena pertimbangan kekerabatan, saya selalu berhati lembut. Tapi kali ini, Anda harus mendengarkan saya apapun yang terjadi. Sebagai pemegang saham grup, saya mengusulkan agar Wang Shu segera diberhentikan dari jabatannya. Sekarang mari kita semua mulai memberikan suara. Semuanya. Saya akui bahwa Shan Yuan Group di bawah kepemimpinan saya telah menghadapi krisis ini. Saya memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Namun kalian semua adalah sesepuh saya, sesepuh Wang Shou yang telah bergabung dengan perusahaan sejak awal. Seharusnya sebuah tahu bahwa perusahaan sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa. Pada waktu itu, Shan Yuan Group belum mencapai skala seperti sekarang. Perusahaan baru saja didirikan, dan banyak pesaing yang terlibat dalam persaingan tidak sehat. Saya ingat suatu kali, seorang pesaing menyuap manajer pembelian kami. Pada lini produk kami, mereka mengutak-atik sesuatu dalam semalam. Semua produk menjadi cacat. Pesanan dalam jumlah besar dikembalikan, dan para pedagang mengakhiri kontrak mereka satu persatu. Untuk sementara waktu perusahaan hampir kehilangan semua pendapatannya. Situasi pada waktu itu bahkan lebih serius daripada sekarang. Apakah kalian semua masih ingat apa yang terjadi setelahnya? Pada waktu itu semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, bersumpah untuk merebut kembali pasar. Presiden Yang, Anda saat itu bertanggung jawab atas hubungan masyarakat perusahaan. Dia terus datang langsung minta maaf. Minum 3 kali sehari. Dan Anda minum selama setengah bulan penuh. Sebelum akhirnya menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun pada waktu itu, Anda dirawat di rumah sakit. Presiden Lu, pada waktu itu, Anda bertanggung jawab atas lini produksi perusahaan kami. Anda kemudian memimpin dalam bekerja lembur. Tidur kurang dari 4 jam sehari. Hanya dalam setengah bulan, Anda berhasil membuat semua produk diluncurkan kembali ke pasar. Namun pada waktu itu, Anda menderita sakit kepala kronis. Dan kakek saya meminjam setiap pinjaman yang bisa didapatnya, bahkan menggadaikan rumah ke bank. Gali lubang tutup lubang. Semua demi operasi normal perusahaan Fitter. Pada waktu itu, seluruh perusahaan bersatu. Semua agar perusahaan bisa mengatasi masa sulit ini. Namun sekarang, ketika hal seperti ini terjadi, hal pertama yang dipikirkan semua orang adalah menuntut pertanggungjawaban. Menenangkan tanggung jawab. Dalam 2 bulan terakhir, kemampuan operasional dan manajemen saya jelas bagi semua. Krisis ini sama sekali bukan masalah dengan keputusan dewan, melainkan terletak pada gejolak opini publik. Pertama, mari kita tetap bersatu dan mengatasi masa sulit ini. Setelah semuanya stabil, tidak akan terlambat untuk menetapkan tanggung jawab. Bagaimana menurut kalian semua? Saya pikir apa yang dikatakan Wang Shou benar sekali. Peristiwa tahun itu, saya mengingatnya dengan sangat jelas. Ketua lama memimpin kita melalui masa-masa sulit. Mengingatnya sekarang, masih jelas dalam ingatan saya. Mengenai situasi grup saat ini, untuk mengatakan itu adalah tanggung jawab Wang Shou, itu bisa diterima. Namun, itu disebabkan oleh kelalaian Departemen Inspeksi Kualitas. Tanggung jawab utama Wang Shou terletak pada kegagalan dalam pengawasan. Jika kita mengganti presiden sekarang, saya khawatir itu hanya akan membuat karyawan semakin panik. Sebagai manajemen senior perusahaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah untuk bersatu dan menstabilkan moral. Semuanya mari kita terlebih dahulu mengatasi kesulitan ini bersama. Itu benar, sekarang bukan saatnya untuk mengganti presiden. Grup Sun Yuan adalah target menonjol yang menarik masalah. Ketika ada sesuatu yang salah, banyak orang yang memperkeruh suasana. Opini publik di luar saat ini jelas dimanipulasi oleh troll internet. Jika kita memecat Wang Zhou sekarang, bukankah itu persis seperti yang mereka inginkan? Terima kasih atas pengertian Anda Presiden Xiang dan Zhao. Namun ada 2 masalah yang belum Anda sampaikan dengan cukup akurat. Ada apa? Penyebab insiden ini bukan karena kelalaian Departemen Inspeksi Kualitas, melainkan karena di dalam perusahaan kita ada orang dalam. Seseorang mengipasi api di balik layar. Dan orang ini adalah Yang Li Zhu dan Wang Su Cheng, ibu dan anak ini. Semua ini adalah skema yang diatur oleh mereka. Anda bicara omong kosong. Anda dan ayah Anda memang tidak jauh berbeda. Bahkan pada titik ini, Anda masih mencoba menyalahkan saya. Jika saya tidak punya bukti, apakah saya akan berbicara sembarangan? Itu adalah Yang Li Shu dan
Wang Shuqing yang menginstruksikan saya. Setelah itu, mereka mentransfer 30 juta kepada saya, menyuruh saya untuk segera mengundurkan diri. Orang ini, sebelumnya adalah mantan manajer Departemen Inspeksi Kualitas Grup. Dia juga orang kepercayaan, Yang Li Shu dan putranya. 2 hari sebelum insiden perusahaan, orang ini mengundurkan diri tanpa penjelasan. Saya merasa itu mencurigakan. Jadi, saya meminta Master Long untuk menemukan orang ini. Setelah beberapa pertanyaan, kami mengetahui kebenarannya. Mereka sebelumnya selalu menuduh saya mengarang fitnah. Orang ini, kesaksian berasal dari orang kepercayaan mereka sendiri. Mungkin tak ada lagi yang bilang saya cari orang lain. Mau sengaja fitnah lagi ya? Konyol. Kalian juga pemegang saham grup. Bagaimana kalian bisa melakukan hal menyimpang dan keterlaluan seperti itu? Jadi kalian ibu dan anak yang berada di balik ini. Kalian merusak fondasi grup Zhong Yuan untuk merebut kekuasaan. Kalian menggunakan segala cara. Memang siaga siang malam. Pencurian rumah sulit disegah. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau bilang, masalah ini sudah ditangani? Saya menyuruh mereka untuk pergi ke luar negeri dan bersembunyi sebentar. Mungkinkah di bandara? Mereka dihentikan oleh Long San. Long San ini menantang kami di mana-mana. Dia benar-benar pantas mati. Bagus sekali. Jadi Xiao Zhou sudah membiarkan Master Long mendapatkan bukti. Saya masih khawatir para pemegang saham ini tidak akan mempercayainya. Presiden Wang benar-benar mengesankan. Baiklah. Semuanya tenang. Saya Zhou Xingguo, teman baik Shen Hua. Semuanya seharusnya mengenal saya. Beberapa waktu lalu, harga saham grup Shen Yuan berfluktuasi. Dan saya mengakuisisi cukup banyak saham grup Shen Yuan. Baru kemarin, sebagian besar saham yang dipegang oleh Presiden Yang telah dialihkan kepada saya. Semua yang hadir, saya percaya bahwa selain keluarga Wang, tidak ada seorang pun yang memiliki saham lebih banyak dari saya. Itu benar, saya sudah mengalihkan sebagian besar saham saya kepada Presiden Shou. Presiden Shou diundang untuk hadir hari ini, tepatnya untuk memberitahu semua orang isi video barusan. Semuanya tolong hentikan pembahasannya. Saya sebagai pemegang saham grup menyatakan posisi saya. Saya mendukung proposal Shuqing. Hari ini Wang Shou harus mundur. Wang Shou, saham kami bertiga, jika digabungkan sudah melebihi 50%. Apakah Anda bersedia atau tidak? Anda tidak bisa menghentikan kami untuk mencopot Anda dari posisi presiden. Kami datang ke sini hari ini, bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Bersikaplah sedikit lebih bermartabat. Pergi sendiri. Wang Xiao, nasibmu sudah disegel. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, itu akan sia-sia. Wang Shou, Anda pikir Anda bisa bercerita dan dengan Long Sam membantu Anda bisa menang melawan kami. Saya akui, sayalah yang menjebak Anda. Jadi kenapa? Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Mulai hari ini, grup Shen Yuan akan bermarga Shou. Anda ingin melawan saya. Anda masih terlalu mentah. Selama masa jabatan Wang Shu sebagai presiden grup, ia mengangkat orang berdasarkan pilih kasih dan mengelola dengan buruk, yang menyebabkan kesulitan grup saat ini. Saya mengusulkan segera copot Wang Xiao dari jabatan presiden dan menunjuk Wang Shuqing menjabat sebagai presiden kita. Selain itu, semua orang juga harus menandatangani perjanjian tidak pernah mengizinkan Wang Xiao menginjakan kaki ke gerbang grup Shen Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Presiden Wang jelas sudah mengungkap kebenarannya. Semua orang juga mendukungnya. Mengapa masih seperti ini? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sekarang para pemegang saham ini semuanya membantu Xiao Zhou. Sudah tidak mungkin lagi dengan adanya Presiden Shou di sini. Pendapat kita semua tidak relevan. Mereka bertiga digabungkan. Saham mereka sudah melebihi 50%. Jangan katakan apa-apa lagi. Tanda tangani. Tunggu. Zhao Xingguo, apakah Anda pikir Anda sudah pasti menang? Kalau begitu saya akan memberitahu Anda, Yang Li Shu dan Wang Shuqing ibu dan anak ini sebenarnya tidak memiliki saham di Shen Yuan Group sama sekali. Wang Xiao, kau tidak mungkin terlalu terkejut dan menjadi gila kan? Xiao Cheng dan aku digabungkan memiliki 40% saham grup. Apa maksudmu? Kami tidak punya saham.
Sepertinya dia benar-benar sudah gila. Wang Shou, hadapi kenyataan. Sekarang grup Shan Yuan, pemegang saham terbesarnya adalah kami. Seluruh grup ada di bawah kendali kami. Anda pikir hanya dengan beberapa kata, Anda bisa mencabut saham ibu saya dan saya. Apakah Anda punya hak itu? Xiao Zhou, dia tidak salah. Kita memang sudah. Kakek. Apakah Anda membawa apa yang saya minta untuk Anda bawa? Hadirin sekalian mohon perhatikan. Ini adalah surat wasiat yang telah dinotariskan. Ini juga ditinggalkan oleh kakek saya semasa hidupnya. Surat wasiat ini menyatakan bahwa sahamnya hanya dapat diwarisi oleh garis keturunan langsungnya. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki hubungan darah yang dapat mewarisi. Mereka yang tidak memiliki hubungan darah tidak memiliki cara untuk mewarisi. Selain itu, surat wasiat juga menyatakan bahwa istri harus memenuhi kewajiban pasangannya. Jika seorang pasangan melanggar isi surat wasiat atau bertindak tidak setia kepada pasangannya, mereka juga tidak akan mewarisi saham. Singkatnya, selama isi di atas dilanggar, bahkan jika saham sudah diwarisi, saham tersebut akan segera ditarik kembali. Wang Shou, apakah Anda mengatakan Yang Li Zhu dan Wang Shouqing tidak sesuai? Tidak mungkin. Bukankah itu berarti Yang Li Zhu berselingkuh dan Wang Shoucheng bukan anak ketua lama? Tidak heran, Presiden Wang mengumpat kemarin, menyebut Wang Shoucheng bajingan. Jadi begitu, saya bertanya-tanya, mengapa Presiden Wang meminta saya membawa surat wasiat? Jadi ini tujuannya. Xiao Zhou, apakah Anda mengatakan? Tepat sekali. Wang Shoucheng bukanlah garis keturunan biologis ayah saya. Yang Li Zhu juga tidak memenuhi kewajiban suami istri normalnya. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk mewarisi saham. Omong kosong. Seluruh perusahaan, siapa tak tahu saya tuan muda kedua Wang. Saya sah dan legal, ahli waris. Anda berani memfitnah identitas saya. Wang Zhou, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Aku Yang Li Zhu, sudah bertahun-tahun di keluarga Wang. Dan kau benar-benar mengatakan bahwa aku berselingkuh dari Janhua. Aku mengerti sekarang. Kau akan segera mundur. Dan kau menyimpan dendam. Tapi kau tidak bisa menghinaku. Janhua adalah kakekmu. Dan kau memfitnahnya seperti ini. Apakah kau bahkan manusia? Dasar binatang. Untuk mendiskreditkan kami, Anda menggunakan cara-cara tidak bermoral seperti itu. Tapi hanya dengan kata-kata Anda, para pemegang saham yang hadir tidak akan percaya Anda. Wang Zhou, kau bilang aku tidak setia pada hubungan pernikahanku. Dan bawa Shoucheng, bukan keturunan Janhua. Kalau kamu punya nyali tunjukkan saja. Bawa barang untuk tes DNA Janhua. Kakek saya sudah meninggal dunia. Tentu saja saya tidak bisa menghasilkan DNA-nya. Namun, ayah saya dan saya adalah garis keturunan langsung kakek saya yang cukup untuk membuktikan identitas Wang Shoucheng. Semuanya mohon perhatikan. Berikut adalah laporan tes DNA paternitas. Subjek laporan ini adalah Wang Shoucheng dan ayah saya. Hasil tes menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah. Wang Shoucheng, dia benar-benar anak haram. Tidak heran, dia tidak berguna sebagai pribadi dan tidak memiliki prospek sama sekali. Xiao Zhou, jadi tadi malam, Anda meminta rambut saya untuk melakukan semuanya. Sejujurnya, alasan saya begitu, mendukung Wang Shoucheng. Justru karena masalah ini. Lebih dari 40 tahun yang lalu, saya tidak sengaja memergoki kakak ipar saya, yang juga ibu Wang Shoucheng, dengan pria lain. Berselingkuh. Beberapa waktu lalu, saya mengetahui tentang konflik internal grup Shan Yuan, dan saya bertanya-tanya, bagaimana sebuah keluarga bisa sampai pada keadaan seperti itu. Oleh karena itu, saya membeli beberapa saham. Berniat untuk menengahi sebagai teman lama saudara Shenhua, dan seorang pemegang saham grup. Untuk menengahi. Tapi Wang Shou, laporan yang baru saja dia sampaikan ini, segera membuat saya teringat akan kejadian lebih dari 40 tahun yang lalu itu. Wang Shoucheng dan Wang Shoucha tidak memiliki hubungan darat.
Apa buktinya? Ini membuktikan bahwa saya sebelumnya memang tidak salah. Kakak ipar benar-benar berselingkuh di belakang saudara Shenhua dengan pria lain. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan hasil kerja keras saudara Shenhua seumur hidup jatuh ke tangan kedua anak haram ini. Jadi begini rupanya. Aku sudah tahu. Aku yang Li Zhou. Kepada Zhenhua. Memiliki hati nurani yang bersih. Aku tidak pernah melakukan apapun yang salah kepada Zhenhua. Xiao Chen, bagaimana mungkin dia bukan keturunan keluarga Wang? Jadi ternyata, bajingan yang sebenarnya adalah kau. Orang yang berselingkuh dari Zhenhua adalah ibumu. Anda bicara omong kosong. Omong kosong. Laporan ini dibawa keluar oleh putra Anda sendiri. Identitas saya tentu tidak ada masalah. Yang bermasalah pasti Anda. Untungnya Presiden Xiao mengungkapkan kebenaran tepat waktu. Kalau tidak kalian berdua bajingan akan menuduh orang lain. Padahal kalian pelakunya, Anda. Jadi inilah kebenarannya. Aku sudah tahu. Kalian berdua ayah dan anak. Memperlakukan Xiao Chen dan aku seperti musuh. Jadi kalian sudah tahu selama ini bahwa kalian bukan bagian dari keluarga Wang. Dan dengan sepenuh hati berusaha mengusir kami. Untuk merebut warisan keluarga Wang kami. Betapa menyedihkan. Zhenhua bahkan tidak tahu sampai kematiannya bahwa putra sulung dan cucunya sebenarnya adalah anak haram. Istri aslinya sebenarnya adalah seorang pelacur. Di belakangnya, dia diam-diam berselingkuh dengan orang lain. Pelacur ini, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Anda bicara omong kosong. Semuanya, masalah ini sangat penting. Saya tidak akan pernah berbicara sembarangan. Seperti yang semua orang tahu, Shenhua dan saya adalah teman terdekat. Jadi apakah Anda pikir, mungkin bagi saya untuk berbohong, memang tidak perlu? Presiden Xiao dan saudara Tue Shenhua memiliki persahabatan puluhan tahun. Dia tidak akan berbicara sembarangan tentang masalah ini. Terlebih lagi, Wang Shouche dan Wang Shoucheng memang tidak memiliki hubungan darat. Kalau begitu, Wang Shouche dan Wang Shou benar-benar bukan bagian dari keluarga Wang. Wang Shou, beraninya Anda menipu kami. Tidak bisa dipercaya. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Untungnya Presiden Jia turun tangan tepat waktu. Jika tidak, grup Zhon Yuan akan jatuh ke tangan dua bajingan ini. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan ini kepada mendiang ketua? Ini, bagaimana ini mungkin? Wang Shoucheng sebenarnya adalah mendiang ketua. Satu-satunya keturunan. Wang Shou, konspirasi Anda telah terbongkar. Namun apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Seorang bajingan tanpa hak waris. Saham-saham itu harus direbut kembali. Ayahmu bajingan besar itu, jika tidak ada ya sudah. Tapi kamu bajingan kecil ini, harus menyerahkan saham-saham itu kepadaku. Serahkan sahamnya. Kalian bertiga bersekongkol. Saya tahu Anda akan berbalik dan menyalahkan saya. Oleh karena itu, saya juga menyiapkan sepotong bukti sebelumnya. Dengan bukti ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan berdebat sekarang. Semuanya mohon perhatikan. Laporan tes DNA ini. Subjek yang diuji adalah Wang Kekei dan Wang Shoucheng. Hasil di atas menunjukkan bahwa Wang Shoucheng dan Wang Kekei sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Aku Xiao Zhou, bagaimana kakak bisa terlibat dalam hal ini? Apakah Anda sudah gila? Orang ini bahkan bukan anggota keluarga Wang. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan darah denganku? Salah. Dia tentu saja adalah anggota keluarga Wang. Apel, kakek adalah salah satu dari kita. Benar. Wang Kekei adalah putri kakek saya. Menurut urutan kekerabatan, saya bahkan harus memanggilnya Bibi. Dia seperti ayah saya. Adalah garis keturunan langsung kakek saya. itu tidak mungkin. Ketua lama, bagaimana dia bisa menjadi ayah saya? Benar Xiao Zhou, bagaimana mungkin kakak? Tuti kandung kakek Anda. Apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan Zhao Xingguo barusan? Sebelum kakek saya bertemu Yang Li Shu, dia memiliki hubungan yang gagal. Wang Kekei adalah hasil dari hubungan itu. Apel. Jadi begitu. Omong kosong. Wang Shoucheng
Berhenti di sini. Dan Wang Zhou bersekongkol. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Atas dasar apa putramu mengatakan bahwa dia adalah putri Zhenhua? Wang Shou, apakah Anda menganggap semua orang yang hadir bodoh? Klaim tanpa dasar seperti itu tidak akan ada yang percaya. Lagi pula, bukankah ibunya masih di rumah sakit? Orang ini yang tidak cukup uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana mungkin dia berdarah keluarga Wang? Garis keturunan keluarga Wang, bagaimana bisa begitu melarat? Shou Chang benar. Para pemegang saham yang terhormat, karakter Zhenhua. Kalian semua sudah sangat tahu kan? Mari kita asumsikan. Jika Zhenhua benar-benar punya anak perempuan, menurut kalian, dia akan membiarkannya terlantar. Benar. Saya terlalu mengenal kakak Shenhua. Jika Wang Keka benar-benar putrinya, bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan? Sepertinya, Wang Shou, The film was memang dia bersikap sangat translated tidak and masuk akal. narrated by Dia benar-benar Emilio. seorang bajingan dengan motif tersembunyi. Sayang sekali tuan tua. Sangat menghargainya. Sepertinya, dia salah menilai orang tersebut. Baiklah. Apakah semua orang sudah selesai berbicara? Saya masih punya satu salinan di sini. Laporan tes DNA. 2 tahun yang lalu, kakek saya sudah melakukan tes DNA dengan Wang Kakei. Tes DNA telah dilakukan. Dengan laporan ini, identitas Wang Kakei tidak diragukan lagi. Kakei, saya minta maaf. Baru sekarang, saya menceritakan hal ini kepada Anda. Dulu, ketika ibumu hamil, kakek saya sedang bersiap untuk menikahinya. Namun tak disangka. Kemudian, karena pertengkaran, keduanya berpisah. Sebelum dia pergi, ibumu memberitahu kakek saya bahwa dia telah menggugurkan anak itu. Kakek sangat sedih saat itu. 2 tahun lalu, Anda menyerahkan resum Anda ke perusahaan. Awalnya sesuai persyaratan. Anda tidak akan dipekerjakan. Namun secara kebetulan, kakek menemukan nama Anda dan nama ibu Anda. Dia sangat terkejut. Maka dia mulai menyelidiki. Melalui tes DNA, dia menemukan bahwa ibu Anda saat itu sama sekali tidak menggugurkan anak itu, melainkan membesarkan Anda sendirian. Hingga kecelakaan mobil 10 tahun lalu, dia menjadi vegetatif. Tahun-tahun terakhir ini, Anda bekerja paruh waktu sambil merawat ibu Anda. Maka dia menggunakan nama grup untuk mempekerjakan Anda ke perusahaan. Menggunakan nama grup, dia menanggung biaya pengobatan ibu Anda. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, dia bisa memberi kompensasi kepada Anda. Awalnya menurut rencananya, dia percaya bahwa sisa hidup Anda dan ibu Anda akan diurus oleh perusahaan. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah kematiannya, akan ada begitu banyak perubahan tak terduga. Jadi begitu. Laporan ini memang dari 2 tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa Wang Keke dan tuan tua, Maman, Ayan dan anak perempuan. Siapa sangka? Ketua lama ternyata punya anak perempuan. Kalau begitu, yang benar-benar bermasalah adalah Wang Shouchang. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan siapapun. Sepertinya, dia adalah bajingan yang sebenarnya. Kamu yang Liju. Jadi kau jalang itu. Kau dan putramu berkolusi dengan orang luar, menipu diri sendiri untuk mencoba merebut aset keluarga Wang. Kami tidak akan pernah menyetujui masalah ini. Semuanya kalian semua salah paham. Zhao Xingguo. Bagi mereka ibu dan anak, dia bukan orang luar. Mereka adalah keluarga. Nama asli Wang Shouchan adalah Zhao Shouchan. Semua yang dia lakukan hanya untuk dirinya sendiri. Apel. Jadi kekasih gelap yang Li Shu.
adalah Anda bajingan tua. Ketua lama menyia-nyiakan kepercayaannya sepenuhnya pada Anda. Dia benar-benar salah menilai Anda. Kau wanita tak berperasaan. Kau lebih buruk dari binatang. Bagus. Sangat bagus. Wang Shou. Anda sangat bagus. Anda benar-benar punya beberapa trik. Anda bahkan bisa membalikkan situasi seperti ini. Tapi jika Anda berpikir Anda bisa menang seperti ini, maka Anda terlalu naif. Anda tidak bisa menyelamatkan grup Shan Yuan. Saya sudah membuat rencana kedua. Karena saya tidak bisa memilikinya, maka saya akan menghancurkannya. Apakah Anda pikir Anda layak, Xiao Xingguo, untuk ingin menghancurkan grup Shan Yuan kami? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda capai? Grup Shan Yuan adalah perusahaan besar dengan aset yang luas. Bagaimana mungkin saya bisa bertarung sendirian? Saya sudah sebelumnya berdiskusi dengan Asosiasi Bisnis Besar Liu Chen untuk melakukan short selling saham grup Shan Yuan. Hanya dengan satu pemberitahuan dari saya, mereka akan segera bertindak. Segera beritahu Asosiasi Bisnis Besar. Segera lakukan short selling saham grup Shan Yuan. Sekumpulan bajingan. Apakah Anda melihat kemampuan kami sekarang? Ayahku dan aku, bersama dengan Asosiasi Bisnis Besar Liu Chen, telah mengumpulkan puluhan miliar untuk melakukan short selling terhadap Shan Yuan Group. Hanya dalam 1 bulan, kami bisa membuat Shan Yuan Group tidak akan pernah pulih dan berada di ambang kebangkrutan. Wang Shou, mari kita lihat kali ini, metode lain apa yang Anda miliki. Presiden Wang ini buruk. Saham grup anjlok. Sudah menyentuh batas bawah harian lagi. Apel. Benar-benar jatuh. Asosiasi Bisnis Utama Liu Cheng telah bergabung untuk menguras grup Shan Yuan. Bahkan saat grup berada di puncaknya, ini akan menjadi krisis. Apalagi sekarang. Xiao Xingguo, betapa lisiknya rencanamu. Wang Shou, cepat cari pinjaman ban, dan siapkan dana untuk menyelamatkan pasar. Ya. Xiao Zhou, cepat pergi ke ban. Terlambat sedikit saja semuanya akan hilang. Hubungi Bank Ban. Tidak ada gunanya. Shan Yuan Group terlibat dalam kontroversi opini publik, dan reputasinya menurun. Bahkan jika bank-bank sangat membutuhkan uang, mereka tidak akan meminjamkan kepada Anda. Anda tidak mungkin bisa mengumpulkan dana untuk menyelamatkan saham Shan Yuan Group. Anda hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kami meraup kekayaan Shan Yuan Group. Segera. Grup Shan Yuan akan menjadi sejarah. Dan kalian keluarga Wang akan menjadi anjing jalanan. Adapun Xiao Cheng, dia akan sebagai putra sulung keluarga Xiao. Menjadi dunia bisnis Liu Cheng, bintang baru yang sedang naik daun. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak pernah menyangka bahwa grup Shan Yuan yang begitu besar akan berakhir seperti ini. Ini baru sedikit lebih dari sebulan sejak ketua lama meninggal. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ayah, ini semua salahku karena tidak kompeten. Membiarkan ketiga bajingan ini berhasil dalam konspirasi mereka. Aku telah mengecewakanmu, Pak Tua. Inilah yang terjadi jika Anda melawan saya. Wang Shou, Anda bisa saja berpegang pada posisi presiden grup dan mati bersama perusahaan. Zhao Xingguo. Anda memang sangat tangguh. Anda telah merencanakan dengan cermat dan menyusun rencana di mana-mana. Namun sayangnya, saya sudah mendekati kamar dagang Jiangnan dan mengumpulkan 300 miliar. Wang Shou, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu grup ini selamatkan. Bagus sekali. Bagus sekali. Tidak. Anda benar-benar percaya pada omongan anak muda ini. Kata-kata. Dia hanya seorang anak muda. Hak apa dia untuk buat kamar dagang Jiangnan pinjamkan uang? Menurut saya, pikirannya belum waras. Dan sekarang dengan rangsangan ini, dia benar-benar kehilangan akal. Kalian semua, selagi grup belum bangkrut, Anda harus mencarikannya rumah sakit jiwa. Wang Shou, lamunanmu ini, kau masih memimpikannya sampai sekarang. Sudah waktunya untuk bangun. Hadapi kenyataan. Kata-kata ini memang terlalu tidak masuk akal. Jika kakakmu masih hidup, saya mungkin masih percaya pernyataan itu. Tapi kamu Wang Shou, Anda masih seorang mahasiswa yang belum lulus. Bagaimana mungkin Anda layak untuk kamar dagang provinsi Jiangnan? Apakah Anda tahu entitas kolosal seperti apa itu? Bagaimana mereka bisa percaya anak muda biasa seperti Anda?
Zhao Xingguo. Entah itu bohong atau tidak, Anda selalu bisa menelepon dan bertanya. Hari kiamat Anda telah tiba. Halo. Presiden Xiao ini buruk. Sebuah akun tak dikenal secara agresif mengakuisisi saham grup Shanyuan. Tidak peduli berapa banyak yang kami tawarkan, mereka membeli semuanya. Harga saham tidak bisa ditekan. Bagaimana dengan kamar dagang lainnya? Suruh mereka menjual saham mereka bersama-sama. Mereka menjual bersama. Sekarang, saham yang mereka pegang sudah terjual semua. Mereka semua sudah menarik diri. Apple, satu-satunya yang masih menjual adalah kami. Saya dengar, itu orang-orang dari kamar dagang Jianan yang membeli saham grup Shanyuan. Setelah investor retail mendapatkan berita, mereka ikut-ikutan. Saham grup Shanyuan sudah mencapai batas harian. Naik, saham grup Shanyuan telah menyentuh batas atas harian. Presiden Wang benar, saham menyentuh batas atas harian. Grup benar-benar terselamatkan. Bagus sekali. Grup ini terselamatkan. Bagus sekali. Jika begitu, bukan hanya krisis ini, tetapi juga badai opini publik sebelumnya. Semuanya telah terselesaikan, seperti yang diharapkan dari cucu ketua lama. Dia benar-benar luar biasa. Saya benar-benar meremehkan Presiden Wang sebelumnya. Generasi muda memang tangguh. Generasi muda benar-benar tangguh. Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan suntikan dana 300 miliar ini, rencananya untuk melakukan show terhadap grup Shanyuan hanyalah mimpi belaka. Kali ini, saham grup perusahaan kami tidak hanya akan naik, tetapi juga akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Meningkat sampai dia tak mampu bayar. Zhao Xingguo, Anda bangkrut. Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau anak muda. Itu adalah kamar dagang Jianan. Mengapa mereka mau meminjamkan uang kepadamu? Saya adalah keturunan langsung The keluarga film Wang. was translated Tidak hanya Tuan Long and akan membantu narrated saya, by M Media. tetapi teman-teman kakak saya saat dia masih hidup. Semua akan mengulurkan tangan membantu saya. Kau bicara omong kosong. Kau berbohong. Ini semua palsu. Semuanya palsu. Xingguo, cepat pikirkan solusinya. Xiao Cheng dia masih anak-anak. Masa depannya cerah. Kita tidak boleh bangkrut. Kalau tidak dia akan hancur. Masih anak-anak. Sungguh lucu datang dari wanita beracun seperti Anda. Sejujurnya, hari ini terlepas dari apakah Zhao Xingguo bangkrut atau tidak, paruh kedua hidup Zhao Shoucheng benar-benar hancur. Waktu hampir habis. Mereka seharusnya tiba sebentar lagi. Siapa Xiao Shoucheng? Kami adalah detektif dari Biro Cabang Liuchen. Yang Liu, Wang Shoucheng, Xiao Xingguo. Yang mana? Kau, apa yang kau lakukan? Yang Liu dan Wang Shoucheng diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Xiao Xingguo diduga melakukan penyuapan dan mengganggu pasar keuangan. Mohon ikut kami. Ini tidak mungkin. Ini semua adalah rekayasa. Apakah itu fitnah? Kita akan membahasnya setelah penyelidikan. Anda, ikut kami. Pergi. Jalan lebih cepat. Kakek, Xiao Shou. Kamu masih hidup. kakek, aku belum mati. Tapi, kakek, aku pikir aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Mimpi apa yang kamu alami? Aku bermimpi bahwa Li Ting
menipuku untuk pergi ke karok televisi, dan dia serta paman kedua bersama-sama memukulku hingga masuk rumah sakit. Lalu setelah aku bangun, aku menjadi Anda. Dan kemudian banyak-banyak hal terjadi. Jadi begitu. Kakek, apa yang Anda bicarakan? Aku tidak mengerti. Setelah kamu bangun, kamu akan mengerti. Bangunlah. Bagaimana aku bisa bangun? Jangan khawatir. Setelah kakek pergi, kamu akan bangun. Pergi. Anda mau kemana? Kakek akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Mulai sekarang, kamu mungkin tidak akan melihat kakek lagi. Tidak. Kakek. Aku tidak ingin Anda pergi. Aku tidak ingin bangun. Setelah kakek tiada, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jaga ayahmu dan kakek dan ibunya. Perusahaan ini mulai sekarang akan dipercayakan kepadamu. Xiao Shou, kamu sudah dewasa. Jalan di depan. Kamu harus berjalan sendiri. Kakek. Hanya bisa membantumu sampai sejauh ini. Kakek. 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 Ayah. Sesuai dengan wasiat terakhir Anda, Xiao Shou sudah mewarisi jabatan presiden perusahaan. Meskipun sedikit lebih awam dari yang diharapkan, dia selalu mengatakan dalam mimpinya bahwa Anda selalu mengajarinya. Dia sekarang telah menguasai cara mengelola perusahaan. Keika juga telah mengakui garis keturunannya dan kembali ke keluarga. Mulai sekarang dia akan membantu Xiao Shou dalam mengelola perusahaan dengan baik. Yang Li Ju yang bersekongkol melawan Anda dan Xiao Shou Chang telah dijatuhi hukuman mati. Xiao Xingguo juga akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Para pemegang saham yang membantu mereka juga telah kami usir dari perusahaan. Grup Shan Yuan pasti akan semakin makmur. Semoga roh Anda di surga sekarang beristirahat dengan tenang. Ayah, Kakek.